Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita yang akan membahas tentang percakapan langsung dari produser film Merah Putih One for All. Nah, untuk mengetahui konteks ya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Menanggapi ramainya Kontroversinya. kritikan soal film Merah Putih One for All, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar ikut buka suara. Terlebih, film ini disebut-sebut mendapat dukungan dari Kementerian Ya, Ekonomi ini Kreatif. rumornya ya. Melalui laman media sosial Instagram miliknya, Irene Umar menyatakan bahwa pihaknya tidak memberikan bantuan finansial dan tidak memberikan fasilitas promosi. Ya, jadi dari apa ya, pemerintahnya bilang kayak, wah kita nggak ikutan nih secara promosi ataupun finansial. Jadi emang nggak ada tuh bantuan dari dana ataupun secara promosinya. Dia menerima audiensi tim produksi film dan memberikan masukan termasuk teknik terkait cerita dari masing-masing karakter. Jadi hanya membantu secara ini ya, jalan ceritanya gitu, hanya memberi masukan ataupun kritik kepada film itu. Ya. Mana bendera? Beta buka gudang, benderanya hilang. Aduh. Cuplikan film animasi Merah Putih One for All kini ramai diperbincangkan di media sosial. Sejumlah warganet dan pelaku industri menilai kualitas film tidak mencerminkan standar animasi Indonesia yang belakangan tengah berkembang. Film yang diproduksi oleh Perfiki Kreasindo dengan anggaran produksi yang diklaim mencapai 6,7 miliar rupiah dinilai publik kualitas animasinya tidak orisinil, kaku dan belum maksimal, terkesan dipaksakan untuk rilis. Jadi gitu ya pendapat dari masyarakat ketika melihat nih, wah trailernya nih kok kurang banget gitu. Yang trailer kurang ya, harusnya trailer itu membuat orang tertarik kepada filmnya. Tapi trailer yang film ini itu bukannya membuat tertarik, tapi membuat orang tuh bertanya, kok film seperti ini? Yang ditampilkan kok sebegininya gitu. Sangat kurangnya sampai orang bilang, wah buat apa saya nonton gitu? Buat apa saya ikut serta dalam film kayak gini gitu? Kayak kurang banget, padahal temanya udah bagus gitu, temanya untuk Indonesia, untuk persatuan dan sebagainya, tapi kenapa eksekusinya itu kurang bagus sekali ya. Di tengah kritik tajam, produser film Merah Putih One for All Toto Sugriwo menanggapi semua kritik dengan santai, menuliskan keterangan dalam unggahan Instagramnya. Senyumin aja, komentator lebih pandai dari pemain. Aduh, bagaimana ini? Awas, hati-hati Raka. Ayo cepat, awas hati-hati. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI lalu Hadrian Irvani mendorong para pelaku industri kreatif untuk mengevaluasi film animasi lokal Merah Putih One for All untuk menghadirkan kembali karya yang lebih hebat. Banyaknya tanggapan, kritikan tentang film One for All. Bagi saya pribadi dan tentunya teman-teman di Komisi 10 mengapresiasi adanya karya anak bangsa ini. Nah, di film ini menggambarkan tentang kebangsaan, persatuan dan kesatuan. Adapun kritik yang hadir hari ini di tengah masyarakat itu adalah bentuk tanggapan dan respon terhadap karya anak bangsa itu. Ya, bagi kami silahkan nanti para pelaku industri kreatif untuk lebih mengevaluasi, kemudian belajar dari pengalaman ini untuk menghadirkan kembali karya-karya dalam industri kreatif yang lebih hebat. Gitu. Jadi pemerintah yang nanggapin ya mengapresiasi karena kan niatnya udah bagus nih, niat sama idenya udah bagus. Hanya yang kurang tuh eksekusinya saja. Ya tinggal diperbaiki kualitasnya gitu sehingga kedepannya bisa lebih baik lagi dari yang sekarang. Gitu ya, yang namanya pemerintah ya gak mau menyalahkan nih karena ini dia udah bagus, niatnya udah ke arah yang lebih baik, tapi eksekusinya, kualitasnya diperbaiki ya kedepannya sehingga lebih baik gitu ya kedepannya, tanpa harus tadi banyak pengorbanan ataupun kekurangannya itu kalau bisa dihilangkan. Merah Putih One for All dijadwalkan tayang serentak di bioskop 14 Agustus 2025. Film ini mengusung misi menyebarkan semangat persatuan melalui petualangan 8 anak dari berbagai suku Ya, di niatnya udah Indonesia. bagus. Pada hari kemerdekaan 17 Agustus 2025, harga tiket film dijual dengan harga spesial Rp17.000. Tim Liputan Metro TV. Ada burung cantik, tapi dikurung di dalam kandang. Pasti ada yang menangkapnya.
Yuk kita Yang jadi masalah adalah ada nggak orang yang ingin membayar 17.000 itu untuk menonton filmnya di bioskop. Nah itu jadi pertanyaan sekarang ya. Itu kalau misalnya emang buat nasional dan dinikmati oleh seluruh orang, kenapa nggak ditampilkan di YouTube saja? Karena kan itu platform yang mungkin apa ya bisa dinikmati oleh banyak orang dan eh, apa ya, gratis juga ya. Mungkin ada beberapa iklan, tapi secara umum itu kan bisa dinikmati oleh banyak orang. siapa yang mau itu, kita harus minta ganti rugi mereka. Jika kalian ingin bendera ini. Ya, pemirsa, untuk membahas seperti apa proses produksi dan budget untuk Ini animasi langsung nih, Merah Putih sama telah produsernya. hadir melalui sambungan Zoom produser eksekutif sekaligus penggagas film animasi Merah Putih One for All, Endiarto. Pak Endiarto, selamat malam. Kita lihat nih Selamat bagaimana. Ya, terima kasih atas waktu bersama Percakapannya. kami, Pak Endi. Pak Endi, filmnya ini belum tayang tapi mendapatkan banyak respon negatif khususnya di media sosial. Menurut Anda, mengapa itu terjadi, Pak Endi? Mengapa itu terjadi? Ya, saya hanya melihat cuitan-cuitan di sosmed itu banyak hal, banyak apa ya, justifikasi yang kami sendiri sebenarnya bingung. Kenapa itu bisa muncul kayak begitu? Itu aja sih. Ya kalau misalnya dipikir sendiri ya pasti ada lah. Kenapa hal itu bisa muncul ya? Lihat aja kualitasnya. Kita bandingkan dengan kualitas negara lain misalnya. Dengan di Jepang, ada yang dari Amerika, ada yang dari luar negeri lah. Itu kita bisa membandingkan tuh bagaimana kualitas animasi yang dikeluarkan saat ini, yang Merah Putih One for All dengan animasi yang sudah ada. Ya pasti orang bakal punya kritik lah, setidaknya yang negatif gitu terhadap animasi seperti ini. Tudingan yang disampaikan di media sosial itu bisa Anda katakan itu tidak benar begitu, Pak Endi? Iya, jelas sekali. Karena itulah kami bingung dan sedikit tertawa. Kenapa bisa muncul asumsi seperti itu, gitu loh. Itu yang membuat kami bingung dan membuat kami prihatin aja sih. Cuma kami menyikapin semuanya itu dengan pemikiran positif. Kalaupun warganet memberikan banyak komen terlepas pro dan kontra, artinya mereka itu peduli, bukan peduli kepada Perfiki, tapi peduli kepada Merah Putih itu sendiri. Pak Endi, salah satu yang dipertanyakan itu mengapa biaya produksinya 6,7 miliar tapi tidak memperlihatkan kualitas yang sepadan. Nah, tanggapan Anda bagaimana, Pak Endi? Saya malah mau bertanya, tahu biaya produksi segitu dari mana itu? Gitu loh. Jadi tidak ada biaya produksi. Yang ada adalah film ini kita inisiasi, dedikasikan dengan kerja kolektif gotong royong. Gotong royong itu saya tegaskan bukan urunan duit, tapi gotong royong itu adalah siapa yang mau memiliki panggilan kebatinan untuk memeriahkan kemerdekaan spesial 80 tahun. Ya, berarti itu ya udah dijelaskan atau diklarifikasi sama produsernya bahwa tidak ada uang sebesar itu sampai miliaran untuk produksi film ini, tapi berdasarkan tadi kerjasama, gotong royong dan kekeluargaan. Gitu. Jadi modalnya itu mungkin nggak besar, mungkin modal makan, modal transportasi dan sebagainya. Nggak ada modal yang benar-benar digunakan ya, yang sangat besar untuk membuat film ini. Jadi itu yang sampai miliaran itu mungkin hoax ya. Yang ini apa sih? Kita gotong royong itu effort kita, waktu, tenaga, kemampuan, potensi. Disitulah. Jadi modalnya ini boro-boro segitu. Saya kasih tahu modalnya ini zero song karena semua kita awalin dengan satu niatan. Apa sih yang bisa kita kontribusi sumbangsingkan untuk merayakan proklamasi? Bukan hanya tahun ini, tapi setiap tahun kita mendapatin tidak ada kemeriahan di industri film, artinya film yang khusus didedikasikan untuk proklamasi. Seperti kami membuat Merah Putih One for All. Terlepas justifikasi dengan standar kualitas film animasi Indonesia, saya malah ingin belajar tahu standar film animasi Indonesia itu
bagaimana dan di mana adanya berapa, itu yang ingin saya tahu juga gitu loh. Memang ada ya sekarang ukuran standar film animasi Indonesia. Nah, disitulah jadi satu, kalau ditanyakan biayanya itu jauh dari kenyataan yang ada dan kami nol biayanya. Semuanya ini effort kerja. Bagian animasi, bagian kru, bagian talent, bagian deber, tidak ada satu peset pun mereka menerima uang. Bahkan mereka itu mengeluarkan kontribusi bagiannya untuk hal yang kecil-kecil, mau beli makan, mau beli minum, untuk kita discuss dan sebagainya. Jadi kalau dikatakan tidak ada yang mengambil untung dari produksi ini, tidak ada, Pak Endi? Dari awal kita tidak bersegmen komersil, karena kita tahu sama-sama sih, kita tahu semua kawan-kawan di industri perfilman. Film-film yang bergenre seperti Merah Putih One for All, kita udah kasih tagline Merah Putih One for All untuk perayaan 80 tahun. Sudah pasti jauh dari komersil. Dan dari awal kami sudah menyatakan sikap kepada kawan-kawan yang mau bergabung untuk volunteer ini, bahwa kita mau kontribusi, memberikan sumbang. Kalau misalnya volunteer berarti kan relawan, orang yang hanya mau yang ikutan. Berarti di sini mungkin tidak melibatkan orang-orang profesional di dalam pembuatan film. Jadi yang mau aja nih, yang profesionalnya kan pasti butuh biaya, ya, butuh gaji, butuh upah. Nah, orang-orang yang profesional itu mungkin nggak terlibat karena tadi nggak ada biaya untuk menggaji atau mengupah pekerjaannya. Nah, ini yang jadi masalah atau menjadi sumbernya gitulah. Karena ya tadi, kalau misalnya kita tidak bisa menggaji orang-orang yang profesional, hasilnya ya apa adanya, sesuai dengan orang yang ingin ikutan membuat filmnya. Jadi hanya orang yang ikut-ikutan aja, gitu, yang punya kemampuan tapi sekedarnya, yang punya punya kemampuan tapi tidak maksimal hasilnya kan. Tuh, karena tadi yang profesional udah ketolak semua tuh. Ya ketika mau minta biaya, karena nggak ada biayanya, akhirnya ketolak. Nah, padahal mungkin yang tolak ini itu memiliki kemampuan untuk membuat sesuatu yang bagus. Ya, jadi di situ permasalahan dari kualitas animasinya. Kita tidak berharap ada feedback yang bagus, tapi secara psikologis moral, siapa sih yang tidak ingin? Tentunya kawan-kawan juga ingin dihargai, tetapi nanti kalau ada feedback penonton yang bagus, kita baru share. Kalau nggak ada, kita sudah siap dari awal, kita mau berkontribusi sumbangsih kami untuk memeriahkan itu. Ya. Ya, jadi niatannya udah bagus, cuma eksekusinya yang kurang ya dari kualitas animasinya. Niatnya udah bagus nih, niat sama idenya nih, niatnya untuk memeriahkan, untuk menyatukan Indonesia ya, menyatukan dalam hal negatif tapi ya sebagainya kita bisa bilang gitu. Nah itu udah bagus ya, cuma tadi eksekusinya yang masih kurang. Ini film ini dituding mencuri atau nyolong Nah ini juga karakter ciptaan masalah milik animator asal Pakistan. Ini bernama Junaid Miran. Ini juga lagi ramai di media sosial nih Pak Endi nih. Nah, apakah betul karya film ini merupakan hasil karya anak bangsa? Nah, ini siapa pencipta karakter film Merah Putih All for One ini, Pak Endi? Jadi tudingan seperti itu karena ketidaktahuan, ketidakpahaman di dunia digital. Kalau ditanyakan siapa yang menciptakan karakter ini, jelas saya yang menciptakan karena saya yang punya ide. Saya yang jadi masalah gini ya, kalau misalnya karakter kayak gini, itu ada orang yang ngebuat karakternya. Jadi orang bilang nih, oh ini saya udah menciptakan, udah modifikasi dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat itu kan ada tuh jejak digitalnya bahwa yang itu nggak diubah, iya, secara karakternya, bentukannya gitu. Yang diubah mungkin dari warna bajunya dan sebagainya. Padahal yang penting itu adalah bentuk dasarnya. Ya kalau misalnya bentuk dasarnya masih dipakai, berarti itu memiliki kekayaan intelektual atau IP-nya, intellectual properties. Nah ini harus diatribusi ke yang menciptakannya. Jadi kalau misalnya dapat keuntungan, presentasi dari hasil karyanya itu harus sampai ke orang yang membuat karyanya. Kalau misalnya kita nggak mampu untuk menghargai seperti itu, ya sama aja kita mencuri, ya tidak menghargai sama sekali karya dari orang yang udah membuat karakter animasinya. Ya, jadi aktornya itu udah ngebuat susah-susah, ngebentuknya, ngebuat settingannya dan sebagainya, itu kan butuh biaya, butuh tenaga.
Nah, itu harus digaji, harus dihargai, diapresiasi, sehingga tadi kalau ada keuntungan harus ke orang yang menciptakannya. Jangan asal pakai aja. Kita sama aja kayak, wah ini udah ada nih bahannya, kita tinggal pakai. Padahal tadi yang namakan produk digital ketika digunakan secara komersial itu harus ada izin dari orang yang menciptakan. Izin tuh bisa aja dengan cara membelinya atau dengan izin langsung ke orangnya. Kalau misal orangnya yang punya itu bilang, wah ini orangnya nggak izin nih, atau orangnya nggak beli nih, nah itu bisa dipermasalahkan secara hukum, gitu ya, karena tadi memakai tanpa ada izinnya atau tanpa membelinya, gitu, dianggapnya kayak mencuri, itu bisa dituntut secara hukum. Naskah ceritanya, penokohannya seperti apa, berapa anak, berapa ini, lokasinya seperti apa, kejadiannya itu saya semua beserta beberapa produser yang ada. Nah, kalau tentang masalah karakternya yang mencuri dan sebagainya, nah itu terlalu radikal bahasanya gitu loh. Tidak ada yang mencuri di sini. Dan kalau itu karakter yang dari platform yang lain, saya mau kasih analogi. Film Hollywood berapapun biayanya yang gede, dia tetap masih memakai karya-karya visual platform digital. Itu film Hollywood yang sudah di sana yang biayanya gede, dia masih tetap memakai platform-platform bentuk-bentuk karakter untuk mendukung film-filmnya. Nah, yang membedakan mungkin gini, mereka bayar kalau misalnya menggunakan aset digital yang diciptakan oleh orang lain. Tapi kan ada kan dari misalnya film yang animasi itu ngebuat karya yang orisinal. Nah, kalau dia ngebuat karya yang orisinal, dia nggak perlu izin karena dia yang menciptakan. Bayangin kita misalnya ngebuat gambar. Nah, gambar itu bisa kita pakai karena kita yang menciptakan gambarnya. Tapi yang jadi masalah kan di sini, ini karya orang lain kita pakai untuk produksi komersial atau dijual gitu. Nah, ini harus ada kayak apa ya, atribusi atau penghargaan kepada orang yang membuatnya, gitu. Kayak kita nggak bisa nyamain ini kayak, oh di luar juga pakai, iya sama pakai, tapi mereka bayar gitu, atau enggak kalau nggak bayar mereka buat yang orisinal yang berbeda dari yang sudah ada gitu. Jadi buat sendiri yang nggak pernah ada di internet atau di apa ya, pasar digital. Nah, itu perbedaannya di situ. Kalau di sini kan kita bisa lihat ya kayak ada yang sama karakternya dan itu dijual ternyata. Nah, ketika udah dijual, udah nggak izin ke orangnya, nggak beli produknya, itu bisa merugikan orang yang punya. Nah, itu yang jadi masalah ya. Bukan hanya film animasi, film real pun Hollywood masih memakai gitu loh. Nah, itu legal, resmi, tidak ada yang mencuri. Tetapi itu platform yang dibeli kuotanya. Dan mereka memang khusus mendedikasikan diri, dia jualan platform-platform sosis. Untuk itu termasuk sound effect dan lain sebagainya. Jadi kalau belum paham, memang dia berkata ini mencuri, berarti bukan karya anak bangsa gitu loh. Yang dimaksud karya anak bangsa ini adalah film ini secara keseluruhan. Dari ide, judul, penggarapannya, distribusinya. Ini karya kami semua murni, kita mulai dari gotong royong, dana 1% pun kita tidak terima. Kalaupun ada dana gede, itu kami berharap sungguh-sungguh ada tiban, itu ada dana kayak gitu. Jadi sangat miris dan kami prihatin, cuma kami terus melangkah karena kita dari awal memiliki niat. Kita mau sumbangsi untuk memeriahkan perayaan 80 tahun ini. Ya, jadi gitu ya. Ini skenario mungkin original karena belum ditampilkan di mana-mana. Tapi asetnya itu yang jadi permasalahan karena ada yang punya nih, tapi yang punya bilang kayak kok yang make ini nggak izin ataupun nggak membeli asetnya. Itu yang jadi masalah. Ya, kalau dari idenya, dari skenarionya itu mungkin tidak dipermasalahkan karena ya mereka buat sendiri skenarionya. Ya original gitu, ya nggak perlu izin kalau misalnya kayak itu adalah karya yang original. Ya dari pengisi suara juga kan ada orangnya yang terlibat di sana, itu nggak masalah karena mereka menggunakan suara original mereka. Nah, yang jadi masalah tadi aset yang digunakan, aset digitalnya itu. Kalau misalnya yang punyanya nggak tahu ataupun nggak bayar ya misalnya ke orang yang punya, itu jadi bisa ke ranah hukum. Baik Pak Edi, kita akan nantikan bersama penayangan film Merah Putih All for One ini bersama-sama. Terima kasih Pak Edi sudah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam. Ya, itu ya. Jadi apa yang kita bisa pelajari dari berita ini bahwa tadi banyak hal-hal yang mungkin tidak
diungkapkan secara umum gitu ya, dari tadi biaya produksinya, terus bagaimana jalannya pembuatan dan sebagainya itu, karena ini sangat singkat sekali itu ya, dari awal katanya mungkin Meian ya itu, dan akhirnya sampai Agustus. Nah itu kan sangat-sangat singkat sekali. Jadi karena produksinya singkat tapi dalam waktu apa ya tampilnya itu panjang, orang tuh jadi terburu-buru dalam membuat film seperti ini. Padahal kalau misalnya film ini sudah dibuat, sudah diproduksi dan ditampilkan, itu tuh akan sulit untuk dilupakan. Maka dari itu kalau misalnya mau ngebuat suatu film yang berdasarkan tadi ya nasionalisme dan sebagainya, itu kalau bisa membuat film yang paling baik gitu, supaya orang tuh jadi terkesan dan terinspirasi untuk menciptakan hal yang sama gitu. Jadi niatnya udah bagus tadi ya dari bapaknya yang bilang, wah ini untuk menimbulkan atau menumbuhkan rasa nasionalisme yang tinggi gitu, tapi dalam eksekusinya ya, dalam penerapannya itu kurang bagus dari kualitas animasinya, sehingga orang banyak bertanya, ini kok buat negara tapi hasilnya kok kurang sekali gitu kan. Nah, itu yang jadi permasalahan atau kontroversi dari film Merah Putih One for All. Nah, kalau misalnya kalian tertarik sama berita seperti ini, itu kalian bisa mengunjungi langsung, linknya sudah saya cantumkan di deskripsi. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih yang mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Insya Allah.